Selamat datang semuanya di podcast IMMG Juara kita pada kesempatan kali ini. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas serba-serbi mengenai PKM dan juga PIMNAS bersama narasumber kita yang satu ini. Oke, jadi sebelumnya saya akan kenalkan dulu nih mengenai narasumber kita. Itu ada Kak Kresna Rahayu dari Mikrobiologi 2016. Jadi Kak Kresna ini adalah salah satu medalis perak di PIMNAS 33. Kategori PKM penelitian eksakta dan judulnya itu studi pengaruh variasi paparan radiasi sinyal ultraviolet terhadap kinerja mikromediasi jamur Pleurotus ostreatus. Oke, lanjut lagi. Jadi pengalaman selanjutnya juga Kak Kresna ini meraih medali perunggu di presentasi PKM KC Karsa Cipta di PIMNAS 31 di UNY. Oke, kemudian ada lagi juara 2 lomba pameran inovasi PIMNAS 32 non PKM di UNUD, Universitas Udayana. Dan lolos ke tahap pendanaan PKM 5 bidang selama 5 tahun berturut-turut. Dan juga meraih dana insentif PKM AI, artikel ilmiah di tahun 2018. Oke, jadi memang narasumber kita satu ini tuh memang udah lekat banget ya sama yang namanya PKM dan juga PIMNAS nih. Oke, jadi dia menuju ke narasumber kita. Halo Kak. Halo, Bagaimana nih kabarnya? alhamdulillah sehat. Asis gimana? Saya juga dong. Oke nih Kak, Alhamdulillah. jadi kesibukannya belakangan ini apa aja nih Kak? Sekarang lagi nyusun skripsi. Alhamdulillah kemarin sudah selesai penelitiannya. Sekarang tinggal nyusun skripsi sama kemarin juga ngajuin PKM lagi dan alhamdulillah dapat. Jadi sambil ngerjain PKM juga. Minta doanya juga semoga bisa sampai PIMNAS dan dapat medali lagi. Amin. Wah, amin. Wah, keren banget sih, Kak. Oke, jadi kan tadi yang aku baca ini itu yang pertama kali medalis perak di PIMNAS 33. Penelitian eksakta. Boleh jelasin lagi nggak sih, Kak? Ini yang sebelum-sebelumnya yang medali perunggu, terus yang sebelum-sebelumnya lagi tuh judul proposalnya apa tuh, Kak, kalau boleh tahu? Nah judulnya panjang-panjang ya. Kakak juga Oke, nggak apa-apa, agak Kak. sedikit lupa. Jadi intinya Hmm. yang medali perak itu tim kami membuat sebuah inovasi melakukan bioremediasi, tapi bioremediasinya itu menggunakan agen berupa jamur, yaitu Pleurotus striatus. Makanya di judul kami sebut sebagai mikoremediasi, yaitu bioremediasi yang menggunakan agen jamur atau miko. Nah, tapi perbedaannya dengan mikoremediasi yang udah ada, kita menggunakan jamur Pleurotus striatus yang sudah dimutasi gennya. Jadi menggunakan dengan harapan proses mikoremediasinya bisa berjalan lebih optimal seperti itu, bisa menyerap lebih banyak zat merkuri dalam tanah yang tercemar tersebut. Wah, kalau boleh tahu proses penelitiannya itu makan waktu berapa lama tuh, Kak? Nah, berhubung kemarin itu pandemi ya, jadi penelitiannya itu diganti menjadi studi literatur seperti itu. Nah, studi literatur juga tidak semudah yang dibayangkan ya teman-teman. Ketika kita membuat suatu inovasi, tapi inovasinya itu jarang ada orang yang meneliti, itu juga sebuah tantangan tersendiri. Kita harus apa ya, intens lagi dalam mencari artikel ilmiah yang sesuai dengan gagasan kita. Nah, untuk waktunya sendiri kemarin sekitar 2 sampai 3 bulan ya, seperti itu. Hmm. Oke. Jadi 2 sampai 3 bulan dihabiskan waktunya untuk membaca berbagai macam sumber Benar, kali ya. benar. Oke. Oke, mungkin satu lagi kali ya, Kak. Yang medali perunggu itu kalau boleh tahu apa sih, Kak, judulnya? Nah, untuk medali perunggu itu kami membuat sebuah alat inovasi yang diberi nama Automaxil, Automatic Exhaust Gas Filter Machine. Itu berfungsi untuk menyaring gas buang kendaraan bermotor dalam bengkel, tapi secara otomatis. Dan kami juga menggunakan bahan penyaring yang ramah lingkungan seperti zeolit, karbon aktif, seperti itu.
Wah, keren banget sih memang narasumber kita kali ini memang nggak salah gitu kalau untuk membahas seputar per-PKM-an gitu kan. Oke, Amin. udah bahas mengenai achievement. Mungkin selanjutnya pendengar nih masih ada yang bingung kali ya. PKM sama PIMNAS tuh apa sih, Kak? Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu perbedaan antara PKM dan PIMNAS, PKM itu pertama-tama Kakak ingin menjelaskan kepanjangannya apa. Nah, PKM itu uh, kepanjangannya Program Kreativitas Mahasiswa. Jadi jangan ketukar Pekan Kreativitas Mahasiswa ya. Jadi yang benar itu Mm. Program Kreativitas Mahasiswa. Kenapa program? Karena waktu pelaksanaannya lama, tidak hanya 1 pekan. Seperti itu. Nah, ini merupakan suatu ajang kompetisi ilmiah terbesar dan prestisius di Indonesia yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, sekarang namanya Kemendikbudristek Republik Indonesia, untuk mahasiswa sarjana maupun vokasi dari seluruh PTN maupun PTS yang di bawah naungan Dikti. Nah, PKM ini menyediakan berbagai bidang lomba untuk mewadahi mahasiswa Indonesia mengembangkan kreativitasnya, seperti itu, dengan pendanaan yang cukup fantastis, teman-teman. Nah, sedangkan untuk PIMNAS sendiri, itu merupakan singkatan dari Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, ini baru pakai pekan. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional karena waktu pelaksanaannya itu sekitar 1 pekan. Nah, ini merupakan babak final dari PKM itu sendiri yang memiliki 2 kategori kompetisi, yaitu yang pertama ada presentasi dan yang kedua ada poster. Nah, di tiap kelas PKM dan memberikan penghargaan di setiap kategorinya tersebut, setara medali emas, perak, dan perunggu bagi pemenang. Nah, terdapat juga lomba pendamping di PIMNAS itu, seperti yang pernah Kakak ikuti, yaitu lomba pameran inovasi yang di Universitas Udayana kemarin. Oh gitu. Jadi perolehan medali emas itu perolehan medali itu tuh total antara dari presentasi dan juga poster atau bisa satu-satu gitu, Kak? Di, di medali Oh presentasi sendiri, gitu. medali poster sendiri. Nah, kebetulan Kakak selalu mendapatkan yang medali presentasinya. Yang perak dan perunggu itu medali presentasi semua. Untuk yang posternya belum rezekinya. Oke, oke. Eh, sebagai MC yang baik dan benar, Kak. Ya. Jadi saya itu sempat baca-baca nih, Kak, mengenai pedoman timnas tahun lalu, tahun ini 2021, maaf, maaf. Dan di situ tuh ada 8 bidang PKM. Nah, boleh dijelasin nggak sih, Kak, apa aja? Nah, 8 bidang PKM itu memang ada banyak ya bidangnya. Mungkin yang pertama Kak mau jelasin yang PKM penelitian ya. Tapi sekarang namanya jadi PKM riset atau PKMR. Ya, ya. Nah, inti dari PKMR ini merupakan pengamatan mendalam berbasis iptek untuk mengungkap informasi baru. Jadi outputnya itu kita dari penelitian kita itu kita mendapat sebuah informasi baru untuk sumbangsi ilmu pengetahuan seperti itu. Nah, PKMR ini sendiri dibagi menjadi 2, yaitu PKM riset eksakta atau PKMRE. Nah, ini berhubungan dengan kegiatan yang ada di laboratorium, biasanya untuk anak Saintek, Sains dan Teknologi, jurusan Saintek. Nah, sedangkan yang kedua itu ada PKM Riset Sosial Humaniora atau PKM RSA yang berhubungan dengan interaksi sosial. Ini untuk anak atau mahasiswa yang berada di jurusan Soshum, Sosial Humaniora. Seperti itu. Nah, pendanaannya antara 5 sampai 10 juta dan anggota timnya 3 sampai 5 orang. Nah, yang kedua itu ada PKM Kewirausahaan atau PKMK. Nah, inti dari PKMK ini menghasilkan produk iptek sebagai komunitas usaha mahasiswa seperti itu. Jadi produk yang dihasilkan dari PKMK ini harus memuat unsur iptek dan itu tidak apa ya agar tidak bersaing dengan produk yang sudah ada punya masyarakat umum seperti itu. Jadi kayak kita membuat apa ya pangsa pasar baru gitu seperti itu. Nah, pendanaannya itu 5 sampai 10 juta juga, anggota timnya 3 sampai 5 orang. Nah, untuk PKM pengabdian kepada masyarakat yang ketiga atau PKMPM, sekarang namanya, dulu PKMM. Nah, ini dari PKMPM ini kita memberi suatu solusi yang berbasis iptek, baik itu teknologi atau manajemen bagi mitra yang non-profit.
atau tidak mencari keuntungan. Misalnya kayak mitra yang berbasis di instansi pemerintahan seperti sekolah, terus apa ya, Pengrajin panti mungkin. asuhan seperti itu. Nah, pendanaannya itu 5 sampai 10 juta rupiah dan anggota timnya juga 3 sampai 5 orang. Nah, selanjutnya itu ada PKM penerapan iptek atau PKMPI. Dulu namanya PKM penerapan teknologi atau PMT. Nah, kalau PKMT ini hampir sama dengan PKMPM. Tapi bedanya PKMPI ini bekerja sama dengan mitra yang punya profit atau mencari profit seperti itu. Kayak petani, pedagang kecil, pedagang kaki lima, UMKM, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, pendanaannya 5 sampai 10 juta dan anggota timnya 3 sampai 5 orang. Udah berapa tadi? Sekarang Waduh. kelima ya. Sekarang kelima ya. Iya, iya, iya. Oke. Sekarang Kak mau jelasin PKM Karsa Cipta atau PMKC. Nah, inti dari PMKC ini merupakan karya berupa hasil konstruksi karsa, bisa berupa prototip, barang siap pakai, desain, dan lain-lain yang udah bisa dipakai meskipun itu belum sempurna ya. Nah, pendanaannya itu 5 sampai 10 juta dan anggota timnya 3 sampai 5 orang. Kemudian yang ke 6 ini ada PKM Gagasan Tertulis atau PKMGT. Nah, inti dari PKMGT ini memecahkan masalah atau isu terkini dengan solusi yang futuristik, konstruktif, jangka panjang, namun dapat direalisasikan. Nah, contohnya itu kayak kita membuat suatu konsep smart city gitu itu, terus membuat pembangkit listrik gitu, tenaga panas bumi tapi yang inovatif itu yang beda dengan yang lainnya. Terus pendanaannya itu 3 juta rupiah, tapi ini dalam bentuk insentif ya, jadi bukan untuk membuat karyanya. Jadi ini benar-benar diperuntukkan untuk apresiasi tim gitu. Nah, tanpa ikut PKP 2. PKP 2 itu kayak semacam penilaian kemajuan pelaksanaan PKM gitu. Nah, khusus untuk PKM GT ini langsung setelah dapat pengumuman dapat insentif, nanti setelah itu nggak ngapa-ngapain, cuma nunggu pengumuman ke Pimnasnya gitu, lolos Pimnas atau enggak gitu. Nggak usah ikut PKP 2. Nah, anggota timnya itu 3 sampai 5 orang. Terus yang ke-7 itu ada PKM artikel ilmiah atau PKM HI. Nah, PKM HI ini satu-satunya PKM yang tidak ke Pimnas seperti itu. Nah, pendananya itu 3 juta rupiah dalam bentuk insentif sama seperti PMGT. Dan anggota timnya 3 sampai 5 orang. Selanjutnya yang ke-8 itu ada PKM Gagasan Futuristik Konstruktif atau PKM GFK. Nah, PKM GFK ini hampir sama dengan PKM GT, namun gagasannya itu harus bertemakan SDGs atau Sustainable Development Goals. Luarannya atau produk yang dihasilkan itu dalam bentuk video yang diunggah ke YouTube. Nah, pendanaannya itu 5 sampai 10 juta rupiah dan anggota timnya itu 3 sampai 5 orang. Nah, untuk PKM GFK yang tahun ini kita tuh harus mengajukan proposal terlebih dahulu gitu. Baru nanti kalau sudah mendapat pendanaan, baru kita membuat videonya. Kalau dulu kan PKM GFK kita bikin video dulu, baru nanti dipilih yang layak untuk mendapat insentif dan lolos ke Pimnas. Tapi untuk sekarang kita mengajukan proposal dulu, seperti itu. Kalau udah dapat pendanaan, baru bikin videonya. Nah, yang terakhir itu sebenarnya ada satu jenis PKM baru, namanya PKM Karya Inovatif atau PKMKI. Ini baru banget, baru tahun ini dirilis. PKMKI ini hampir mirip-mirip ya sama PMKC, tapi PKMKI ini menghasilkan karya fungsional inovatif skala penuh yang solutif berbasis iptek. Nah, kalau PMKC kan hanya boleh sebatas prototip ya. Tapi kalau PKMKI ini harus benar-benar produk skala penuh udah jadi dan benar-benar siap dipasarkan, siap diproduksi massal seperti itu. Pendanaannya 5 sampai 10 juta dan anggota timnya sama 3 sampai 5 orang. Seperti itu, Aziz.
Jadi kalau yang bedanya PKMK itu dia harus final banget gitu ya. Berarti nggak boleh cuman prototype doang. Oke, Benar-benar. oke. Jadi para pendengar ini kan udah tercerahkan banget kan ya mengenai 8 ditambah satu bidang lagi dari PKM ini. Oke. Nah, sebelumnya nih saya udah baca-baca juga kan mengenai ke-8 bidang ini. Dan saya tuh agak cukup bingung gitu Kak mengenai PKMKC dan juga PKMR, Karsa Cipta dan Riset. Itu outputnya sama atau enggak? Apa sih yang bedain kedua itu? Eh, output outputnya itu sama ya, hampir semua PKM tuh outputnya harus ada laporan kemajuan, laporan akhir, bikin logbook, terus sama artikel ilmiah. Tapi yang membedakan antara PKMKC dan PKMR itu tadi, kalau PKMKC kan harus membuat produk nyata ya, berwujud gitu, kayak prototipe, desain, aplikasi gitu-gitu. Nah kalau PKM riset atau PKMR itu, yaitu hanya informasi yang baru gitu dari hasil penelitian, seperti itu. Udah tahu juga perbedaan dari KC dan R. Mungkin selanjutnya saya mau nanya lagi mengenai perbedaan yang PKMAI, artikel ilmiah, dan GT. Jadi dia ini tuh beda, letak perbedaannya itu apa? Apakah di sistematika penulisannya itu kalau yang GT mungkin mirip-mirip LKTI, yang A ini mirip-mirip kayak paper essay gitu. Apa sih Kak yang bedain kedua ini? Kalau menurutnya mungkin hampir mirip ya, tapi ya kontennya yang beda. Nah kalau PKM artikel ilmiah itu kita membuat suatu uh, artikel ilmiah dari kegiatan yang sudah kita lakukan, seperti itu. Nah sedangkan PKM GT itu kita membuat artikel tentang gagasan ide kita. Kalau gagasan kan belum belum di itu ya, belum dilaksanakan ya, yang jelas seperti itu. Nah itu tidak melaju ke babak Pimnas karena itu kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelum kegiatan PKM bahkan seperti itu. Oh, oke. Jadi misalkan kita udah penelitian udah lama banget kita pengen angkat nih ke PKM ini. Jadi kita ikutnya yang AI gitu ya, Kak? Benar. Biasanya dari Oke, kegiatan kuliah lapangan, terus tubes mata kuliah, penelitian kecil kalau di Kak, seperti itu. oke. Oh, menarik sekali. Oke, jadi para pendengar kan udah tambah lagi nih wawasannya. Udah kenalan sama PKM, udah kenalan sama PIMNAS, udah kenalan sama bidang-bidangnya juga. Bahkan ada yang baru tadi PKM KI, Karya Inovatif. Dan kemudian tahu kali ini Kak, alur sama tahapan dari kegiatan PKM ini tuh apa aja gitu. Hmm. Jadi secara garis besar kegiatan PKM itu dibagi menjadi 3 tahapan. Tahap pertama itu kita melakukan pengumpulan proposal. Nah, pengumpulan proposal, jadi kita harus membuat proposal sesuai dengan aturan yang ada di buku pedoman. Nah, ketika proposal kita dinyatakan layak dan lolos ke tahap selanjutnya, kita bakal masuk ke tahap PKP 2. Dulu namanya MONEV, Monitoring dan Evaluasi, sekarang PKP 2, penilaian kemajuan pelaksanaan PKM atau tahap pendanaan, seperti itu. Nah, ketika kita sudah melakukan tahap ini, alias kita merealisasikan apa yang kita ajukan di proposal, ketika kita dinilai bagus, kita akan melaju ke babak yang terakhir atau babak finalnya, yaitu PIMNAS. Oke. Kalau misalkan dari pengalaman kakak sendiri gitu kan, udah ikut beberapa kali gitu kan ya, dari kegiatan PKM dan juga PIMNAS ini. Proposal seperti apa sih Kak yang biasanya lolos pendanaan? Atau mungkin berdasarkan pengalaman kakak sendiri gitu, proposalnya kakak tuh punya ciri khas seperti apa yang bisa bikin akhirnya tuh lolos gitu ke tahap pendanaan? Yang jelas proposal yang mematuhi seluruh uh, peraturan yang tertera di buku pedoman. Kemudian
Selain itu, kita harus menawarkan ide yang benar-benar orisinil. Belum ada, belum pernah ada sebelumnya, dan memiliki manfaat yang besar seperti itu. Kayak memiliki urgensitas untuk segera diwujudkan. Nah, kemudian kita juga harus menjelaskan inspirasi ide kita dalam proposal seperti itu. Kadang biasanya banyak terlewat. Itu sih. Oke, oke. Udah lolos tahap pendanaan, terus biasanya tuh kita memanage uangnya itu tuh gimana ya, Kak? Apakah kita harus buat laporan atau gimana, Kak? Apakah ada formatnya nggak sih dari laporan-laporan ini kalau memang ada? Ada, benar sekali. Jadi kita harus membuat laporan, namanya ada laporan kemajuan. Laporan kemajuan itu harus dikumpulkan sebelum pelaksanaan PKP 2. Jadi nanti di dalamnya itu ada lampiran, kita harus menjelaskan rincian anggaran yang sudah kita pakai. Kemudian kita harus menyertakan bukti-buktinya kayak nota, kwitansi dan lain sebagainya. Kemudian harus menyertakan dokumentasi kegiatan. Nah, untuk formatnya sudah ada di buku pedoman. Nah, kemudian ada laporan akhir. Nah, laporan akhir ini benar-benar yang terakhir ya. Ini harus diupload setelah PKP 2. Nah, ini isinya hampir sama dengan laporan kemajuan, tapi kontennya yang beda. Kan kita udah benar-benar udah selesai ya. Jadi kita melaporkan kegiatan kita dari awal sampai benar-benar akhir seperti itu. Oke, mungkin semacam ringkasannya gitu kali ya, Kak, atau gimana? Ya, kayak kita menjelaskan proses pembuatan produknya seperti itu. Kemudian kita juga menjelaskan potensi dari produk kita dan rencana ke depannya seperti apa. Oke, oke. Tadi Kakak tuh sempat nyinggung-nyinggung mengenai PKP 2. Jujur saya masih agak bingung apakah PKP 2 itu gerbang sebelum timnas gitu, kayak semacam penilaiannya gitu atau gimana, Kak? Seperti itu. Jadi itu merupakan penilaian untuk menentukan tim-tim mana saja yang berhak untuk melaju ke Timnas. Oke, oke. Dari pengalamannya Kakak nih mengenai PKM-an gitu kan. Boleh ceritain nggak sih salah satu atau mungkin boleh lah beberapa awal mulanya Kakak tuh bisa ketemu gitu sama tim-tim Kakak yang akhirnya bisa membawa menuju jadi juara. Oke. Banyak sih banyak apa ya? Banyak jenis proses Kakak bisa ketemu tim-tim yang sekarang. Mungkin kalau yang TBB dulu tuh Kakak nemu anggota timnya dari yang namanya Biro Judo PKM. Mungkin sekarang masih ada ya. Jadi Kakak menghubungi orang-orang yang minat ikut PKM, terus udah menuliskan kemampuan mereka apa di sana. Terus Kakak pilih yang sesuai dengan gagasan yang mau Kakak bawa seperti itu. Kakak hubungi deh mereka, ada yang nolak, ada yang mau seperti itu. Akhirnya terbentuk suatu tim. Nah, ada juga yang pas tingkat kedua, itu Kakak anggota timnya dari tutor asrama. Jadi Kakak kan dulu jadi tutor asrama Gidang Pananjung. Iya, 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 iya. Gitu. Jadi Kakak ngajakin teman-teman sama tutor yang minat ikut PKM. Gitu. Terus yang tingkat 3 itu teman anak asrama sih. Anak 17. Anak asrama pas Kak jadi tutor gitu. Kak ajakin, terus yang satunya sama teman OSKM. Ya, terus Oke, kita oke. bisa apa ya, mencari teman-teman dari berbagai macam kegiatan yang udah pernah kita ikuti seperti itu di kampus. Jadi itulah apa ya, manfaat kita mengikuti banyak organisasi di kampus. Oke, Kemudian oke. 4 itu adik tingkat Kakak di mikrobiologi. Oke, oke. Ya, Jadi bisa dibilang waktu TPB tuh ibaratnya yang baru kita nyari sendiri gitu. Baru yang benar. tingkat-tingkat selanjutnya orang yang udah kenal gitu, udah deket gitu kan ya, Kak? Benar, bisa ditarik kesimpulan seperti itu juga. Kemudian yang terakhir ini anak paguyuban.
Oh, oke oke oke. Ya, Keren paguyuban banget sama sih, Kak. teman-temannya. Oke oke. Tadi kan sempat disebutin waktu TPB tuh dapat timnya dari Biro Jodoh. Berarti mungkin di ITB ini emang ada wadahnya kali ya untuk kegiatan ini. Mungkin boleh dijelasin atau boleh dipromosiin nih, Kak? Ada, cuman sekarang tuh orang-orang lebih apa ya, suka nge-share langsung ke grupnya. Jadi kalau kita mau ikut PKM nanti sama Kak Ubay yang owner kelas PKM itu, kita dimasukin ke suatu grup gitu orang-orang yang pengen ikut PKM. Jadi nanti kalau kalian pengen cari anggota tim, kalian bisa nge-share broadcast kalian di situ. Kayak kalian butuh orang yang punya kalian seperti apa, gitu, jurusan apa gitu. Kalian bisa langsung share ke grup itu. CP-nya kalian gitu. Lebih mudah sih Oke. sekarang. Ya ya dimudahkan karena adanya berbagai macam bantuan dari internet, ya nggak sih, Kak? Benar-benar. Oke, udah ketemu tim. Nah, gimana sih caranya Kakak tuh jaga kekompakan antara berbagai macam sifat nih? Dan juga pernah nggak sih dalam perjalanannya Kakak berkali-kali ikut timnas ini, PKM timnas, itu ada kendala nggak sih, Kak? Hmm. Kalau untuk menjaga kekompakan tim yang jelas kita harus apa ya, menjaga komunikasi. Misal kalau kita mau meeting terus nggak bisa, ya udah bilang aja nggak bisa gitu. Kemudian ketika kita sudah dapat pendanaan, kita nggak bisa ikut kegiatan PKM-nya, ya udah kita harus bilang gitu, maaf nggak bisa ikut, jadi silakan diganti dengan anggota tim yang lain gitu. Kakak juga pernah jadi ketua, sebelum kita melangkah lebih jauh, kakak tanya dulu nih, kayak apa ya istilahnya, komitmen gitu, komitmen kalian bener-bener pengen ngerjain ini enggak gitu. Kalau enggak, ya udah kakak mau ganti yang lain gitu. Seperti itu. Nah, kalau kendala pasti ada ya. Soalnya kan kita juga harus membagi waktu dengan kegiatan akademik seperti itu. Terus kadang susah ngatur waktu buat kumpul soalnya dari berbagai macam jurusan seperti itu. Oke oke. Mungkin boleh diceritain kali Kak, kendalanya tuh apa sih Kak? Misalkan yang waktu medali perunggu itu pernah ada kejadian apa gitu, kejadian unik apa atau pernah ada masalah apa gitu sama timnya, problemnya gitu kan ya? Paling itu sih yang ini paling juga sering dialami oleh teman-teman yang lain, yaitu kayak ada anggota yang uh, mungkin apa ya bisa dibilang sering hilang lah gitu. Tapi Hmm. untungnya dulu kan itu ya kita sama-sama tutor asrama, jadi kamarnya berdekatan. Jadi kalau agak hilang gitu langsung didatengin aja ke kamarnya. Oh alah. Alhamdulillah. Oke oke. Gitu sih. Dan ya itu kemarin juga pas tingkat 2 itu yang dapat medali perunggu itu sibuk banget ya. Banyak kegiatan, ada itu soalnya kan dulu masih kalau masih tingkat 2 mah kita masih semangat-semangatnya ya di himpunan gitu. Jadi ada acara himpunan gitu banyak. Kita harus bisa bagi waktu di situ juga gitu sih. Ya cerita Oke oke. uniknya mungkin ya itu sih, alatnya tuh baru selesai hari H pas Monev. Dulu namanya Monev ya. Hmm. Heeh. Jadi bener-bener apa ya, mohon banget ke tukang, kan kita minta tolong ke tukang juga buat bantu bikin alatnya gitu. Agar segera diselesaikan dan akhirnya selesainya pas hari H. Tapi alhamdulillah kita dapat jadwal Monevnya itu pas malam gitu. Jadi kita dorong tuh alatnya agak gede ya dari gerbang belakang dan Sumpi, kita minta izin ke satpamnya buat dibukain pintu belakang. Terus kita dorong tuh sampai ke TVST ya kalau nggak salah. Ya, yang ke TVST. Naik tangga lagi. Alatnya gede Waduh jadi waduh. harus diangkat-angkat. Seru sih. Oke oke. Gitu. Seru banget nih Kak. Apalagi Kakak ini kan bisa dibilang apa ya? Berkali-kali gitu kan ya pengalamannya. Hmm. Nah, boleh diceritain lagi nggak sih Kak caranya Kakak bagi waktu gitu? Eh PKM sama kegiatan kuliah, organisasi juga, himpunan juga. Nah, itu gimana sih Kak tipsnya? Yang jelas kalau kita udah apa ya, berkomitmen ikut PKM ya
sesibuk apapun kita harus meluangkan waktu meskipun itu sejam atau 2 jam untuk PKM setiap harinya. Seperti itu. Yang lain kita bisa melakukan kegiatan yang lain seperti itu, tapi harus bisa dalam satu hari harus misalkan 1 atau 2 jam untuk kegiatan PKM. Oke, Seperti oke. itu. Tapi kakak suka bikin kayak misalkan kayak to-do list gitu nggak sih kak setiap hari gitu? Kayak mau hari ini ngapain gitu dibagi-bagi jadwalnya. Kadang kalau banyak banget itu kakak bikin to-do list, tapi kalau cuma 3 atau 4 kakak ingat-ingat aja. Tapi tetap kakak kayak merencanakan apa yang mau kak lakukan hari ini gitu. Oke, oke. Oke, selanjutnya ngomong-ngomong tadi kan udah cerita nih mengenai pengalaman ada kendala-kendalanya gitu. Eh, pernah nggak sih kak kakak tuh ngeliat gitu atau tim lain atau gimana yang udah lolos pendanaan tapi karyanya itu nggak selesai gitu di pertengahan karena adanya kurang dukungan atau misalkan mereka ada permasalahan lain gitu kak, pernah nggak sih? Pasti ada kok, pasti ada. Cuman jauh lebih dikit daripada dulu. Ya, mungkin karena apa ya kesadarannya lebih baik ya yang kalau yang sekarang-sekarang gitu. Karena ketika kita sudah lolos pendanaan kita bakal dibimbing, dibina sama Kak Ubay. Ketika kita ada masalah, kita boleh langsung ngomong aja Kak Ubay buat minta solusinya gitu. Minta alternatif solusi dari Kak Ubay gitu. Pokoknya Kak Ubay sendiri juga mau wanti-wanti jangan sampai melaksanakan kewajiban kita. Meskipun ya produknya nggak jadi, tapi kita tetap harus ikut PKP 2, terus harus mengumpulkan Hmm. laporan kemajuan, laporan akhir, seperti itu. Itu wajib itu, meskipun produknya nggak jadi. Soalnya nanti kalau misal nggak melakukan hal-hal tersebut, itu bisa apa ya, kena sanksi. Nah, sanksinya tekan dana. Nah, itu kan bisa mencoreng nama baik ITB ya. Oh, Jadi iya jangan iya sampai iya. itu terjadi juga. Makanya Kak Ubay juga selalu mewanti-wanti Oh, kita gitu. oke oke. Jadi Dan saya tim yang lolos maaf. tim yang Iya lolos maaf dari lanjut. ITB juga semakin tahun semakin dikit ya. Mungkin lebih bisa di-approach sekarang, lebih bisa apa ya, dikontrol lah gitu. Dulu kan banyak ya, bisa sampai 70-80-an ya yang lolos dulu. Kalau pas zaman Kak tingkat 1, Hmm, tingkat 2. iya iya. Iya. Walah, saya baru tahu Mhm. ternyata memang ada penaltinya gitu. Tadi saya hampir mau tanyain juga, Mhm. ternyata udah dibahas duluan gitu kan. Ya, Oke, oke. ada. Tadi jumlah tim katanya ada penurunan gitu kan yang lolos. Memang rata-rata saat ini gitu Kak, berapa sih Kak ITB biasanya ngirim timnya gitu yang lolos pendanaan? Kalau yang tahun ini untuk PKM 5 bidang sama GFK 20 tim yang lolos. Kalau tahun sebelumnya itu sekitar 35-an. Tahun sebelumnya 20 juga. Sekitar 20-30 sekarang. Semoga bisa naik lah. Dari ITB-nya sendiri gitu ada kayak dorongan gitu nggak bagi bagi pesertanya ini bagi juara umum gitu. Ada nggak sih Kak? Dan kalau ITB nih misalkan jadi juara umum ada biasanya ada insentifnya sendiri gitu nggak sih dari kampus untuk mahasiswa gitu mungkin Kak? Kalau usaha pasti ada ya. Jadi sekarang tuh jauh lebih baik kayak kita kayak dari tim Kak Ubay juga udah berkoordinasi ke prodi-prodi gitu, ke dosen-dosen untuk menyemangati mahasiswanya, mengajak mahasiswanya untuk ikut PKM seperti itu. Jadi fakultas juga sekarang udah semangat juga untuk apa ya memberikan effort agar mahasiswanya ikut PKM gitu, mau ikut PKM. Nah, kalau insentif sendiri kurang tahu ya, soalnya ITB juga belum pernah juara umum. Insya Allah ya masih ada sih harusnya. Oke oke oke. Tadi ngomong-ngomong soal menghubungi dosen gitu kan ya kayak ada nggak sih Kak kayak misalkan tahapannya kita gitu sebagai peserta untuk bisa mendapatkan ada cara-caranya nggak sih Kak? Kalau cara-caranya ya yang pertama kita harus sesuaikan dulu dengan uh, apa ya gagasan yang mau kita bawa gitu. Jadi kita udah tahu nih gagasan kita mau bikin apa. Nah kita cari dosen yang bidangnya sesuai seperti itu.
Nah, nyari setelah ketemu nih alternatif beberapa dosen yang sesuai, baru kita dengan sopan seperti itu. Nah, kalau dosen pertama yang udah kita kontak itu nolak, ya udah baru kontak dosen berikutnya seperti itu. Nah, alangkah baiknya kalau kita sudah kenal akrab dengan suatu dosen gitu, seorang Iya, dosen iya. gitu. Jadi kita bisa lebih gampang untuk mendapatkan pembimbing juga dengan kita. Gitu. Oke, oke. Terus tadi udah ngomongin mengenai lolos pendanaan ya, Kak. Terus biasanya kalau dari kacamatanya Kakak sendiri, biasanya apa sih yang membuat tim-tim PKM ini tuh bisa akhirnya ke PIMNAS, ke finalnya gitu? Biasanya kayak apa sih, Kak, tim-tim yang lolos itu? Yang jelas ya tim-tim yang lolos itu berhasil mewujudkan produknya sesuai gagasan yang mereka tulis di proposal. Kemudian komunikasi dengan dosen bagus, terus komunikasi antar tim bagus, penggunaan dananya juga wajar dan apa ya? Dan presentasinya juga bagus pas PKP 2 seperti itu. Oke, oke, oke. Dan Tadi, gagasannya juga oh bagus. masa? Gagasannya Oke, juga oke, bagus. oke. Ya, gagasannya juga bagus. Itu yang penting juga. Sip, sip. Oke, sip, sip, sip. Oke, tadi udah kan di awal gitu ya, Kak. Tadi Kakak bilang kalau di PIMNAS itu sendiri ada beberapa cabang lombanya lagi gitu, Kak. Boleh dijelasin nggak sih, Kak, apa aja? Cabang lombanya di PIMNAS yang PKM Ya, atau sama non PKM? yang di PIMNASnya gitu, Kak. Yang tadi ada yang eh, apa sih pameran gitu-gitu sih, Oh Kak. ya, Apa sih? jadi Saya di belum PIM nggak ngerti. PIMNAS itu ada dua kategori lomba, yang PKM sama non PKM. Nah, yang PKM itu Mm. ya itu tadi ada presentasi sama poster dari kegiatan PKM. Nah, non PKM itu dari kegiatan yang bukan PKM. Ya sebenarnya itu bisa sih kayak dari kegiatan PKM tapi yang nggak lolos ke PIMNASnya gitu. Yang nggak lolos ke PIMNAS Hmm, PKM-nya gitu. Itu ada lomba pameran inovasi, terus ada lomba fotografi, ada lomba videografi, terus apa ya? Ada lomba esai seperti itu sih. oke, oke. Itu yang bikin itu namanya lomba pendamping ya. Non PKM tadi namanya Mm-mm. lomba pendamping itu yang menentukan cabang-cabang lombanya itu dari host perguruan tingginya. Bisa aja uh, perguruan tinggi itu tidak menyelenggarakan lomba pendamping seperti itu. Kayak di UGM kemarin melaksanakan lomba pendamping hanya acara pendukung saja kayak apa ya sarasehan terus webinar gitu. Oh, oke. Dan berarti untuk pendaftarannya sendiri untuk yang lomba non PKM ini berarti terpisah gitu kan ya, Kak? Jadi mereka tuh nggak gabung ke PKM-nya kan, Kak? Oke, oke. Bisa diceritain nggak sih, Kak, kayak misalkan pengalamannya Kakak udah selama PKM tuh gimana keliling-keliling ke tuan rumah yang ini, yang itu gitu, terus ketemu teman baru. Seru banget sih yang jelas. Jadi PIMNAS pertama itu di UNY. Itu juga beneran nggak nyangka sih bisa lolos PIMNAS. Soalnya itu tadi kayak produknya aja jadi pas hari H pelaksanaan UNEF gitu. Tapi mungkin ada faktor lain kayak administrasinya ya, mungkin yang mungkin bagus seperti itu. Terus apa ya? Karena dulu tuh PIMNASnya offline ya, kita dapat berbagai macam fasilitas, bisa kayak liburan, terus nginep di hotel gitu. Nah, Oh, tapi untuk PIMNAS yang kemarin di UGM kan daring ya. oh. Jadi ya ya apa ya agak kurang lah dari PIMNAS offline kesannya gitu. Tapi tetap berkesan juga soalnya kan udah sampai PIMNAS itu perjuangannya juga luar biasa gitu. Iya. Oke, oke. Terus bedanya eh, PIMNAS yang offline dengan yang PKM sampai PIMNAS lah ya. Yang offline sama yang online gitu karena adanya pandemi itu
bedanya di mana sih Kak gitu? Misalkan daringnya itu dari proses yang mana sampai yang mana, offline-nya yang mana sampai yang mana? Oke, baik. Kalau di pandemi ini sebenarnya pelaksanaan PKM-nya itu udah beda ya. Yang kalau yang tahun ini tuh kayak lebih fleksibel gitu loh. Kita kalau wilayah kita itu memungkinkan untuk kita melakukan pengerjaan secara offline, ya kalau lebih baik offline seperti itu. Kayak bikin produk secara langsung, melakukan penelitian secara langsung. Tapi kalau daerah kita itu tidak mendukung, misal ada PPKM, itu bisa dilaksanakan secara blended, campuran antara daring dan luring, atau benar-benar daring semuanya gitu. Jadi kalau yang penelitian awalnya ke lab langsung diganti jadi studi literatur seperti itu. PKM yang bikin barang alat-alat itu, yang awalnya bikin alat benar-benar alat itu diganti dengan bikin apa ya, semacam desain 3D gitu. Desain 3D tapi yang kayak mendekati dengan kenyataannya, dan kita juga harus bisa menunjukkan cara pakainya seperti apa dari desain yang udah kita bikin. Oke. Nah, kemudian kalau yang daring ini pelaksanaan PKB 2-nya lewat Zoom. Jadi nggak tatap muka secara langsung. Pimnasnya juga daring, lewat Zoom juga presentasinya. Pameran posternya juga virtual gitu, dan posternya secara langsung, tapi itu hanya diperuntukkan untuk dewan juri yang mau menilai posternya, nggak dibuka untuk umum pameran posternya. Kita cukup melihat dari kanal YouTube kemarin. Berarti misalkan yang tuan rumahnya yang UGM nih, berarti kita nggak sama sekali ke sana gitu ya? Nggak, cuma jurinya. Oke. Iya. Terus ini kali Kak, untuk yang tahun depan gitu, yang 2022 kan ya Kak berarti. Itu 2021 ini ada Pimnas nanti. oke. 2021. Ini ada tuan rumahnya yang mana nih Kak? Setahu Kakak, tuan rumah untuk Pimnas 34 tahun 2021 ini itu di Universitas Sumatera Utara atau USU. Udah tahu nih kan Kak ya, misalkan dari awalnya udah tahu, udah kenal sama PKM sama Pimnas, udah kenal sama 9 bidangnya, udah tahu tata caranya, terus juga udah dengerin ceritanya Kakak nih. Oke, dari semua pengalaman yang udah Kakak laluin gitu, mengikuti lomba ini berkali-kali, manfaat apa sih Kak yang membuat apa ya, life changing gitu, kayak mengubah banget hidup Kakak gitu setelah mengikuti juga Pimnas? Oke, jadi yang jelas apa ya, kemampuan untuk bekerja sama dalam tim itu sangat sangat terbentuk, kerasa banget ya, individual. Tapi sekarang itu nggak boleh kayak gitu terus. Kita harus bisa bersama dalam tim agar kita bisa mencapai tujuan yang lebih besar gitu, bisa apa ya, menghasilkan suatu karya yang lebih besar lagi seperti itu. Dan sekarang tuh kakak lebih terbuka, kalau ada apa-apa pasti ngomong ke temen gitu jadinya. Terus tidak ragu untuk mengungkapkan pendapat di depan umum seperti itu. Terus yang jelas bisa apa ya, menghasilkan suatu produk yang nantinya bisa dipatenkan juga, yang bisa kita kembangkan lagi nantinya, mungkin bisa jadi model kita untuk mendirikan startup seperti itu. Oke. Mungkin Leslie kali ya Kak, ini pertanyaan yang cukup ini juga. Jadi waktu itu tuh ada yang pernah bilang kalau misalkan penelitian kita ini tuh bisa diangkat jadi judul skripsi, itu benar nggak? Bisa, boleh-boleh saja. Oh gitu. Asal kita harus ngomong dulu ke anggota-anggota tim yang lain, dan harus dimodif sih biasanya. Ya apa ya, standar skripsi di jurusan masing-masing gitu. Bener juga sih, karena ini kan bertim, tiba-tiba pengen ada individu yang ngangkat judulnya gitu ya. Oke. Benar. Jadi saya tercerahkan banget nih Kak, makasih banget udah
dijelasin Sama-sama. serba-serbinya. Oke, jadi saya berharap para pendengar dari Masa Metalurgi sendiri bisa termotivasi gitu untuk ikut dari ajang perlombaan ini, karena memang sangat-sangat membawa manfaat yang besar banget gak sih ya Kak? Apalagi kan kegiatan ini tuh lama gitu ya, berbulan-bulan gitu, jadi bakal membawa manfaat yang besar banget. Benar sekali. Oke, jadi untuk menutup, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk narasumber kita kali ini, Kak Kresna dari Mikrobiologi 2016. Terima kasih banyak banget, Sama-sama. Kak. Ya, Oke, sekian podcast kita hari ini, podcast IMMG Juara. Sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Terima kasih. Saya pembawa acara Aziz Sulaiman undur diri.